Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan peluang ya untuk P2 P3 mendapatkan penempatan, tapi tentunya bisa jadi terjadi perengkingan nilai. Oleh karena itu kami bahas tuntas ya 10 soal kompetensi teknis situasional judgment test teman-teman ya untuk P2 dan P3 P3K 2023. Jadi 10 soal ini adalah soal-soal pilihan yang berpotensi tingkat kesulitannya, tingkat model soalnya itu sama lah ya dengan soal yang sebenarnya nanti. Jadi perlu Bapak Ibu pelajari, nonton agar nantinya ada persiapan lah teman-teman ya untuk kita mengikuti tes CAT BKN terutama bagi P1, P2, P3. Sorry ya, bukan P1, P2 dan P3 ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa kita tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, langsung saja kita bahas tuntas 10 soal situasional judgment test. Langsung saja. Oke, soal nomor 11. Anda memiliki masalah dan membutuhkan banyak uang dengan segera. Di waktu yang bersamaan, seseorang menawarkan Anda menjual barang terlarang dengan komisi yang sangat besar. Tindakan Anda. Jadi ceritanya ini kita punya masalah uang. Sorry ya, kita punya masalah keuangan ya. Kita tidak punya uang, padahal kita butuh banyak uang untuk sesuatu yang mendesak. Nah, di waktu yang bersamaan ada orang yang menawarkan kita untuk menjual barang terlarang. Kira-kira tindakan apa yang Bapak Ibu guru ambil? Oke, di sini kalau barang terlarang itu dilarang oleh negara dan ini membahayakan generasi muda, apalagi kita sebagai seorang guru. Jadi kalau sudah menerima ini, saya sudah salahkan nomor satu teman-teman ya. Nah, saya menolak, kemudian B, saya menolak tawaran tersebut dan menegur pelaku. Barang terlarang tidak mudah untuk diperjualbelikan. Saya akan meminta waktu untuk berpikir sebelum menentukan tindakan. Jadi kalau menurut admin pribadi ya, opsi yang paling tepat lah di sini adalah B ya, B kalau saya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain, silahkanlah ya komen di kolom komentar. Ini soal nomor 11. Lanjut lagi teman-teman ya, soal nomor 12. Soal nomor 12, jika Anda melihat barang menarik dan menyukainya teman-temannya. Jadi kalau misalkan teman-teman guru melihat ada barang menarik dan ternyata Bapak Ibu menyukainya, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? A, saya langsung beli saat itu meski berhutang. Saya membeli jika memang diperlukan. Saya tidak membeli sebab tidak diperlukan. Saya meminta teman saya untuk membelikan. Nah, jadi kira-kira mana opsi yang paling tepat teman-teman ya? Silahkan komen di kolom komentar. Tapi kalau admin pribadi yang paling tepat sih di sini adalah ini teman-teman ya. Saya pilih B dulu lah ya. Saya membeli jika memang diperlukan ya. Oke. Meskipun kita melihat barang itu menarik dan kita menyukainya, belum tentu kita memerlukan barang itu. Jadi nanti kita membeli barang jika memang diperlukan teman-teman. Jangan asal membeli ya, ujung-ujungnya uang habis dan stres teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 13. Nah, ini soalnya agak panjang ya teman-teman ya. Anda menemukan seorang remaja sedang dirundung oleh teman kelasnya di pinggir jalan. Anak tersebut hanya tersenyum mendapatkan aksi perundungan dari teman-temannya. Jadi ini dibully ya. Di pinggir di jalanan ada seorang siswa yang dibully oleh teman-temannya. Kemudian kita sebagai seorang guru ternyata kita melihat siswa tersebut teman-teman ya. Kita melihat siswa tersebut. Kira-kira apa sih tindakan Bapak Ibu ya? A, saya tidak menyangka dia akan bahagia. Mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, jadi tidak dipermasalahkan. C, saya menghentikan aksi mereka dan membawa korban pulang. Saya memviralkan aksi mereka agar mereka
mereka tidak mengulangi aksi mereka. Silakan teman-teman pilih jawaban yang paling tepat menurut admin, menurut kalian semua ya. Kalau menurut admin pribadi, saya lebih cenderung ke C teman-teman ya. Saya menghentikan aksi mereka dan membawa korban pulang ya, karena selesai dibully ya. Kenapa kita bawa dia pulang? Karena jangan sampai di perjalanan lagi nantinya teman yang ini tadi itu datang lagi membulinya, maka kita pastikan dulu siswa kita ini sampai di rumahnya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Lanjut lagi. Nomor 14. Nah, nomor 14 seperti ini soalnya teman-teman ya. Anda lebih senang bekerja di tempat sepi sebab tidak akan ada yang mengganggu. Pekerjaan yang melibatkan orang banyak tidak sesuai dengan saya. Jadi ceritanya ini kita lebih senang bekerja di tempat sepi sebab tidak akan ada yang mengganggu. Pekerjaan yang melibatkan orang banyak tidak sesuai dengan saya. Kalau saya di sini saya pilih tidak setuju ya. Tidak selamanya saya harus bekerja di tempat sepi. Ini cuman kebetulan aja sih teman-teman ya. Silahkan kalian kalau saya ya inilah ya. D, tidak setuju. Tapi kalau teman-teman punya opsi jawaban yang lain ya, silakanlah teman-teman ya, komenlah di kolom komentar channel ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 15. Oke. Nomor 15, Anda sering mengawasi anak Anda yang masih balita sedang bermain dengan teman-temannya. Kadang Anda melihat mereka bercanda, saling tertawa, kadang pula mereka bertengkar hingga saling pukul. Tindakan Anda ketika melihat mereka saling pukul adalah ya, A. Melerai mereka dan menasihatinya, meminta pelaku menghentikan tindakannya, melaporkan kepada orang tuanya, hal yang wajar. Saya tidak mengambil tindakan kecuali anak saya dipukul. Yang paling tepat di sini menurut admin pribadi kira-kira yang mana lah teman-teman ya. Silahkan komen lah ya di kolom komentar. Kalau menurut admin pribadi, karena ini masih anak-anak ya, saya akan melerai mereka dan menasihatinya. Kemungkinan opsi jawaban tepatnya di sini adalah A. Melerai mereka dan kemudian kita menasehati teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 16 ya. Oke, di sini ada opsi jawabannya, ada soal, Anda adalah seorang guru kelas. Anda mengelompokkan siswa berdasarkan apa? Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru kelas, kira-kira Bapak Ibu ketika mengelompokkan siswa itu berdasarkan apa? A. Perbedaan warna kulit, B. Perbedaan agama, C. Perbedaan bahasa dan daerahnya, D. Perbedaan materi yang dikuasai. Kira-kira apa posisi di sini ya? Pengelompokan siswa berdasarkan apa? Kalau menurut admin pribadi di sini adalah D teman-teman ya. Perbedaan materi yang dikuasai. Jadi yang sudah menguasai materi itu jangan dibagi dalam satu kelompok. Usahakan ada yang menguasai materi, ada yang tidak, itu dikasih sama supaya nanti dia bisa belajar di temannya teman-teman ya. Kalau kita berbentuk kelompok, logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui ya. Oke, jadi yang paling tepat menurut admin pribadi adalah D. Perbedaan materi yang dikuasai teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 17. Ini agak panjang soalnya sih teman-teman ya. Anda dinyatakan lulus pada P3K 2023 sebagai seorang guru. Anda ditempatkan di sebuah desa. Saat hari kedua di desa tersebut, Anda menemukan kenyataan bahwa seorang anak memasung ibunya selama 3 bulan. Alasannya bahwa ibunya sudah tidak waras lagi dan suka memukul orang. Tindakan Anda. Nah, apakah A, B, C, dan D? Saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya pada RSJ atau rumah sakit jiwa. B, saya menyarankannya untuk berbuat baik pada orang tuanya. C, ibu adalah orang yang paling mulia dan harus dihargai. D, sangat disayangkan pengalaman pertama saya menjadi ASN menyedihkan. Kalau saya ada 2 opsi sih ya, kalau menurut admin pribadi ya, antara A dengan B. Ini kemungkinan salah satunya bakal mendapatkan bobot tertinggi ya. Kalau teman-teman silakan pilih jawabannya di kolom komentar. Oke, tapi di sini saya pilih A. Saya memintanya untuk melepas ibunya dan menyerahkannya ke rumah sakit jiwa dulu teman-teman. Karena ibunya ini kenapa harus dibawa ke rumah sakit jiwa? Karena suka memukul orang. Di sini kata kuncinya. Jadi sudah membahayakan orang. Suka memukul orang. Jadi ibunya ini sebaiknya dilepas dari pasunya dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dirawat ya. Karena kalau tidak itu kan bisa membahayakan orang lain karena sudah memukul orang lain. Oke, semoga bermanfaat ya. Di sini masih ada 3 nomor, silakan teman-teman jawab sendiri ya dan komen lah ya di kolom komentar. Ini soalnya untuk nomor 18, silakan teman-teman jawab ya.
Oke, kemudian komen di kolom komentar untuk soal nomor 18, kemudian 19 juga teman-teman ya. Setiap hari saya akan bagikan soal seperti ini ya. Oke, Anda memiliki pekerjaan sampingan, silahkan dijawab juga nomor 19. Komen di kolom komentar, kita diskusi teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, ini nomor 20 lah teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.